Aman. Iya, maksudnya kayak aku kan memang dari dulu seneng dengan podcast yang memang kalau di Indonesia ini sekarang ada yang bilang no viral no justice gitu ya. Enggak juga sih, maksudnya banyak juga yang iya, tapi banyak juga yang mungkin memerlukan viral dulu untuk bisa mendapatkan keadilannya gitu. Nah, aku tuh memang seneng untuk bisa podcast kalau memang bisa ya bisa apa ya, bisa akhirnya dengan podcast kita nih semua yang punya podcast bisa berimbas yang baik buat mereka gitu. Mungkin bukan yang Vina, tapi kayak aku ada nih kasus aduh sedih banget sih dengarnya, kayak pemerkosaan terhadap anak kandung yang di daerah Sumatera itu tadinya udah bebas, dan sekarang alhamdulillah dengan kita maksudnya blow up dan lain-lain. Ada kucing ya? Enggak, Bunda. Ringtone. Kucing, Notif. ya Allah. Itu jadinya juga jadi bisa. Wah, bukan saya sih. Saya Bunda. mana? Suara handphone. Notif. Enggak, Bukan notif. Enggak. Saya helm dulu. Kamu lihat. Handphone Bunda. Tenang dulu Bunda. Udah saya makan Bunda. Ya, jadi seneng gitu kalau bisa. Ya, dan alhamdulillah sekarang keputusannya mau tertangkap lagi setelah keputusan sebelumnya itu bebas. Jadi ya alhamdulillah kan kalau misalnya dengan podcast seperti itu bisa, maksud aku bisa tujuannya bisa benar gitu buat orang-orang yang memang membutuhkan keadilan. Tapi yang dari dua salah kali podcast ke Saka Tatal dan ke keluarga Vina, apa yang dapat kamu? Aku kenapa juga podcast dengan bukan hanya dengan keluarganya tapi juga dengan orang-orang yang mungkin terlibat gitu, karena aku pengen tahu juga dari sisi yang lain sebenarnya gitu, bukan membenarkan tapi pengen tahu juga dari sisi yang lain gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga bisa ketemu dengan keluarganya gitu, bisa ngomong langsung, bisa mendengarkan secara langsung gitu. Itu aja sih, nggak makanya jadinya tuh nyesel kenapa nggak dulu kuliah hukum ya gitu. Seneng gitu aku bisa, kalau bisa, karena kan aku juga maksudnya sekarang hanya bisa mungkin lewat podcast gitu, tapi kalau misalnya aku punya kayak misalnya jadi pengacara gitu, bisa membela orang-orang yang memang membutuhkan gitu kan, kayak seneng ya. Tapi Bunda ngeliatnya sekarang gimana kan Saka Tatalnya kan sekarang katanya podcast itu. Gimana? Yang kamu petik dari dua podcast itu apa sih? Ya ada lah, tapi kan kita nggak bisa menjudge sesuatu cuma berdasarkan podcast. Semua kan ada Prosedur penegak hukum yang mungkin bisa lebih pantas untuk ditanyain ya masalah kayak gini sih. Tapi Bunda ngeliatnya gimana sih kan Saka Tatalnya kan katanya korban salah tangkap juga, Ya terus itu kan nggak bisa kita buktikan secara omongan ya. Semua juga ada aparat yang mungkin bisa lebih menjawab untuk masalah ini gitu. Kalau aku pribadi kan hanya bisa memberi sisi-sisi lain dari kayak kemarin dari keluarganya, mungkin juga dari yang lain gitu. Jadi kalau misalnya membuktikan salah atau tidak itu kan bukan tugas kita, bukan tugas aku. tapi menyayangkan nggak sih Bunda salah tangkap terus dipaksa ngaku, dipukulin juga oleh oknum yang tidak nggak bisa menjawab? juga mengomentari sesuatu yang belum jelas dan belum tahu kebenarannya. Nanti takutnya jadi salah persepsi. Jadi baiknya ya kita tunggu hasilnya dari kepolisian. Tapi melihatnya gimana sih Bunda? Salah satu DPO yang udah tertangkap pasti dipertanyakan Bunda. Mungkin Nah, itu kemarin gimana setelah lihatnya, wawancara Bunda? dengan keluarga gimana Bunda? Ya balik lagi, kalau ngomongin masalah hukum kayak gitu aku nggak berani lah mengomentari hal-hal yang bukan ranah aku ya Mas ya. Maksudnya biar aja nanti kepolisian yang bisa menjawab ini gitu. Kayaknya bukan ininya aku untuk bisa ngejawab masalah-masalah yang memang di luar ranah aku ya gitu. Aku cuma podcast gitu, dan podcast kan bukan hanya dari udah setahun 2 tahun ini aku selalu mengangkat podcast yang memang tentang kekerasan atau apapun itu yang memang bisa kita jadikan wadah untuk bisa orang-orang ini mendapatkan keadilannya.